Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky Maulana. NIM saya G231190061. Di sini saya akan mempresentasikan makalah Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas taufik dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan makalah tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam ini. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta semua umatnya hingga kini. Dan semoga kita semua termasuk dari golongan yang kelak mendapatkan syafaatnya. Kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Sumber ajaran Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Ajaran Islam adalah pengembangan agama Islam. Agama Islam bersumber dari Al-Quran yang memuat wahyu Allah dan Al-Hadis yang memuat sunnah Rasulullah. Mempelajari agama Islam merupakan fardu ain, yakni kewajiban pribadi setiap muslim dan muslimah. Sedang mengkaji ajaran Islam terutama yang dikembangkan oleh akal pikiran manusia, diwajibkan masyarakat atau kelompok masyarakat. Pada umumnya para ulama fikih sependapat bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Dalam sabda Rasulullah bersabda, "Aku tinggalkan bagi kalian dua hal yang karenanya kalian tidak akan tersesat selamanya, selama kalian berpegang pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku." Dan di samping itu pula para ulama fikih menjadikan ijtihad sebagai salah satu dasar hukum Islam setelah Al-Quran dan Hadis. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan dalam makalah ini adalah 1. A. Apa pengertian Al-Quran? 2. Apa saja keutamaan Al-Quran? 3. Apa fungsi Al-Quran? 4. Apa saja pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran? Bab 2, pembahasan. A. Pengertian Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yaqro'u, qira'atan, atau Qur'anan yang berarti mengumpulkan dan menghimpun, sebagai firman Allah dalam Quraisy, "Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Jika kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu." Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan selama lebih kurang 23 tahun itu dapat dibedakan antara ayat-ayat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad masih tinggal di Makkah dengan ayat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ayat-ayat yang turun ketika Nabi Muhammad masih di Makkah disebut ayat-ayat Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat yang turun sesudah Nabi Muhammad pindah ke Madinah dinamakan ayat-ayat Madinah. Ciri-cirinya adalah 1. Ayat-ayat Makkiyah pada umumnya pendek-pendek, merupakan 19 dari 30 seluruh isi Al-Quran, terdiri dari 86 surat, 4.780 ayat. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah pada umumnya panjang-panjang, merupakan 11 dari 30 dari seluruh isi Al-Quran, terdiri dari 28 surat, 1456 ayat. 2. Ayat-ayat Makkiyah dimulai dengan kata-kata ya ayyuhan nas, hai manusia. Sedang ayat-ayat Madaniyah dimulai dengan kata-kata ya ayyuhal lazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang ketiga, pada umumnya ayat-ayat Makkiyah berisi tentang tauhid, yakni keyakinan pada kemahaesaan Allah, hari kiamat, akhlak, dan kisah-kisah umat manusia di masa lalu. Sedang ayat-ayat Madaniyah memuat soal-soal hukum,
keadilan, masyarakat, dan sebagainya. B. Keutamaan Al-Quran. Keutamaan Al-Quran ditegaskan dalam sabda Rasulullah di antara lain. 1. Sebaik-baik orang di antara kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. 2. Umatku yang paling mulia adalah hufaz penghafal Al-Quran. 3. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah, maka pelajarilah hidangan Allah tersebut dengan kemampuanmu. 4. Bacalah Al-Quran sebab di hari kiamat nanti akan datang Al-Quran sebagai penolong, sebagai pembacanya. C. Fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran antara lain adalah 1. Menerangkan dan menjelaskan. 2. Al-Quran kebenaran mutlak. 3. Sebagai furqan. 4. Sebagai pemberi kabar gembira. 5. Sebagai cahaya petunjuk. 6. Sebagai pedoman hidup. Yang ketujuh, sebagai pelajaran. Turunnya Al-Quran dengan berangsur-angsur memiliki makna tujuan tersendiri. Persoalan keberangsuran ini pernah menjadikan pertanyaan orang kafir. Di pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran. Pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran antara lain. 1. Petunjuk mengenai akidah yang harus diyakini oleh manusia. Petunjuk akidah ini berintikan keimanan akan keesaan Tuhan dan kepercayaan kepastian adanya hari kebangkitan, perhitungan, serta pembalasan kelak. 7. Petunjuk mengenai syariah yaitu jalan yang harus diikuti manusia dalam berhubungan dengan Allah dan dengan sesama insan demi kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak. 3. Petunjuk tentang akhlak mengenai yang baik dan buruk yang harus diindahkan oleh manusia dalam kehidupan, baik kehidupan individual maupun kehidupan sosial. 4. Benih dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. 5. Hukum yang berlaku dalam alam semesta. Kita masuk ke bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, bahkan terbesar pula dibandingkan mukjizat para nabi sebelumnya. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang ditetapkan sebelumnya. Hadis disebut juga as-sunnah. Sunnah secara bahasa berarti adat istiadat atau kebiasaan. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, penetapan, atau persetujuan serta kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Penetapan adalah persetujuan atau diamnya Nabi Muhammad terhadap perkataan dan perilaku sahabat. Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Karena setelah zaman mereka para ulama berpencar dan jumlahnya banyak dan perselisihan semakin banyak. Sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat. B. Saran penulis adalah marilah kita menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari kita yang merupakan sumber hukum Islam dan sekaligus pembawa kita ke dalam kehidupan yang bahagia baik itu di dunia dan di akhirat kelak nanti. Dan ini ada daftar pustakanya. Dan itulah hasil tugas makalah saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.